Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ekonomi minggu ke-7 ya. Maaf saya lupa. Ekonomi minggu ke-7 tanggal 6 bulan Juni 2015. Hari ini kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajarin. Melanjutkan review minggu yang lalu dari kemarin bab 2 ya. Bab 2 masih yang formatif, masih yang pilihan gandanya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B-nya, bagian esainya. Kemudian kita lanjutkan ke bab 3, kemudian ke bab 4. Sambil menunggu teman yang lainnya ya teman-teman, bisa dibaca-baca dulu untuk bab 3 dan bab 4-nya. Ya, kita tunggu sampai 5 orang aja dulu ya. Ini baru 3 orang, ada Mbak Tia, Mbak Tini, Mbak Cipu, Mbak Azifa. Kita tunggu 2 orang lagi. Bentar ya, 5 menit atau 3 menit. Nunggu teman-teman yang lain. Teman-teman yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan boleh diajukan terlebih dahulu kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Siva. Soalnya ini biasanya kan kelas kita jam 9.40. Ini dimajukan karena PKP-nya lagi libur ya. Jadi kita majukan jamnya. Mbak Tini sama Mbak Siva ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Ada yang mengalami kesulitan dalam belajarnya? Bagian mana yang kurang mengerti? Apakah sudah siap untuk minggu depan ya? Minggu depan itu UTS. Adakah kendalanya apa aja mungkin? Atau ada saran ntar untuk UTS-nya seperti apa? Sepertinya iya UTS-nya lewat online. Memang kalau pelajaran yang lainnya bagaimana Mbak? Kalau saya sih sampai sekarang belum diberitahu informasi apapun mengenai teknik UTS. Iya, kalau saya juga sampai saat ini saya juga belum diberitahu lebih lanjut oleh koordinator ya Pak Rio.
bagaimana metode atau teknik dalam melaksanakan UTS itu. Jadi kalau misalnya online ya kita biasa ya online seperti biasanya, hanya paling kegiatannya itu adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan. Ya, sepertinya ini teman-teman yang lainnya belum pada hadir ya. Mau kita lanjutkan saja berdua dulu ya, bertiga dengan saya. Bukunya udah dibuka ya, udah punya bukunya kan ya. Coba buka ini halaman 43. Kita lanjutkan bab 2 yang kemarin menggunakan soal dari essay di bab 2 ini. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini siapa yang ini adalah ekonomi 3 sektor ya. Bagan atau alur kegiatan ekonomi 3 sektor. Kenapa 3 sektor? Karena oh iya Mbak Tini. Kenapa 3 sektor saja? Karena hanya ada tiga aktor ya yang muncul di sini. Yang pertama itu rumah tangga konsumen, kemudian pemerintah, dan satu lagi adalah perusahaan atau produsen. Nah, ada nih satu lagi, ekonomi 4 sektor. Jika rumah tangga luar negeri atau luar negeri itu masuk ke dalam bagan ini. Ya, waalaikumsalam Mbak Pur. Nah, dalam ekonomi 3 sektor ini, di sini ditanyakan, berilah keterangan di setiap nomor pada tanda panah yang terdapat dalam gambar di atas. Nah, di sini ada nomor, kita ambil nomor 1. Nomor 1 itu adalah anak panah dari pemerintah ke pasar barang. Apa yang disebutnya? Arus apakah ini teman-teman? Yang nomor 1 ini. Arus pergerakan ekonomi dari pemerintah ke pasar barang. Disebut apakah? Ada yang mau menjawab? Ya, ini kita sambil review aja ya. Ini arus kegiatan dari pemerintah kepada pasar barang, ke arah pasar barang ini disebut proses belanja pegawai, di mana pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan membelinya di pasar barang. Kemudian yang nomor 2 ini yaitu dari perusahaan ke pemerintah. Dalam arus yang nomor 2 ini, antara perusahaan dan pemerintah, arus ini adalah arus apa teman-teman? Dari perusahaan kepada pemerintah. Ini adalah arus pajak ya. Jadi di mana perusahaan membayarkan pajak hasil dari penjualan mereka, hasil dari usaha mereka kepada pemerintah. Begitupun dengan yang sama ya, ada 2. Nomor 2 ini ada 2. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Oh iya Mbak Siva, nggak apa-apa. Nah, ini dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan ini sama-sama arusnya itu mereka mengalirkan pajak kepada pemerintah. Dengan pajak tersebut, pemerintah yang tadi di arus nomor 1, dia membelanjakannya untuk kebutuhan pemerintah-pemerintah.
Semuanya udah mengerti ya kebutuhan-kebutuhan pemerintah itu seperti apa aja, yang menggaji PNS lah atau apa dan sebagainya. Kemudian nomor 3, arus nomor 3 ini adalah arus berlalu lalangnya barang atau jasa yang baik itu yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen atau yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen. Kemudian di alur faktor yang nomor 4 itu juga tetap ya, itu namanya faktor produksi. Faktor produksi ini dihasilkan dari rumah tangga konsumen, disediakan oleh rumah tangga konsumen dan diberikan kepada perusahaan atau produsen. Jadi nomor 4 ini, arus nomor 4 ini disebut arus faktor produksi. Kemudian arus nomor 5. Arus nomor 5 yang bersumber dari rumah tangga konsumen terus kepada pasar barang. Ini namanya belanja konsumen. Terus dilanjutkan dengan dari pasar barang menuju perusahaan, ini adalah penerimaan produsen. Begitu ya teman-teman. Bisa dilihat tentang bagian ini itu di halaman 30. Jangan lupa mempelajarinya ya. Siapa tahu ini ntar keluar di UTS. Kemudian yang nomor 2, berilah contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh 4 kelompok pelaku ekonomi. Nah, 4 kelompok pelaku ekonomi itu siapa aja? 4 kelompok pelaku ekonomi itu ya rumah tangga. Rumah tangga apa ini, Mbak Asifa? Ya, rumah tangga keluarga. Itu 1. Kemudian pemerintah, 2, produsen, 3, dan 1 lagi adalah masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 kelompok pelaku kegiatan ekonomi. Nah, contoh kegiatannya per kelompok. Untuk pertama, untuk RTK, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Apa aja sih kegiatan yang biasa mereka lakukan? Ini jika di buku disebutkan 3 ya. Yang pertama, rumah tangga keluarga ini menyediakan dan menyerahkan faktor produksi kepada perusahaan. Faktor produksi ini apa aja? Bisa tanah, bisa tenaga, seperti itu ya. Kemudian dia melakukan juga kegiatan yaitu menerima imbalan atau balas jasa atas faktor produksi yang tadi sudah diserahkan kepada perusahaan. Mereka mendapatkan imbalan berupa entah itu upah atau gaji dari hasil tenaga yang kita sediakan, kemudian upah sewa dari mungkin tanah yang kita sewakan, bunga, modal, dan keuntungan atau laba usaha yang mungkin karena kita juga ikut patungan gitu ya, ikut memberikan modal kepada perusahaan tersebut. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh RTK ini juga yang pasti adalah mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Itu ya untuk RTK. Kemudian untuk perusahaan, kegiatan ekonomi apa aja yang biasa dilakukan oleh perusahaan? Di sini mereka melakukan kegiatan produksi untuk barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima oleh perusahaan dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, mereka harus membayar
tentu saja imbalan atas penggunaan faktor produksi tersebut. Dan kegiatan selanjutnya yaitu mereka menjual hasil produksi mereka kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang yang bisa juga dibeli oleh pemerintah. Kemudian hasil dari mereka menjual hasil produksi mereka adalah mereka menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Oh iya, Mbak Siva, semoga cepat sembuh bagiannya. Nah, kemudian selanjutnya pelaku ekonomi yang ketiga itu adalah pemerintah. Aktivitas yang pemerintah lakukan dalam kegiatan ekonomi itu apa aja? Mereka itu bertugas untuk mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya dari pajak. Kemudian mereka membelanjakan penerimaan negara tersebut untuk kebutuhan umum ya, seperti contohnya pendidikan, keamanan, sarana transportasi, dan segala macamnya. Kemudian mereka juga bisa melakukan kegiatan ekonomi langsung, yaitu mereka itu mempunyai yang namanya badan usaha milik negara, baik dalam bidang pengangkutan, perbankan, pertambangan, dan lain-lain. Dan terakhir, mereka menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara, karena kita sebagai negara yang hidup bukan hanya negara Indonesia saja di dunia ini, kita butuh bantuan negara lain, begitupun sebaliknya, negara lain pun membutuhkan kita. Nah, terus yang keempat, yang terakhir, kelompok pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, kegiatan ekonomi yang mereka lakukan ini, bila dalam bidang perdagangan atau apapun, itu namanya ekspor dan impor. Ketika kita mempunyai hubungan, kita menjual barang kita kepada negara lain, kepada masyarakat luar negeri, itu disebutnya ekspor. Kita mengirimkan barang ke luar negeri. Nah, di lain pihak, ketika kita Indonesia membeli barang, misalnya beras dari Thailand, beras dari Vietnam, dan sebagainya, karena kita membutuhkannya, itu artinya kita mengimpor atau memasukkan atau membeli barang dari masyarakat luar negeri. Begitu ya teman-teman. Nomor 2 jelas ya. Kemudian nomor 3, sebutkan beberapa komponen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran kemajuan perekonomian. Coba ada yang bisa menjawab? Beberapa komponen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran kemajuan perekonomian. Oh iya Mbak Nining. Oh, suaranya putus-putus ya, maaf, mungkin kesalahan teknisnya. Jadi ini kita bahas nomor 3. Komponen apa yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran kemajuan perekonomian suatu negara? Jadi ya kemiskinan, ekspor, jumlah hasil produksi. Ya kalau misalnya kita baca di Google itu, kalau ada yang pernah dengar GDP, Gross Domestic Product kayak gitu. Itu kayak hasil jumlah produksi. Kemudian kita juga bisa
Ya, kalau kemiskinan. Jadi kalau semakin kemiskinan ada di negara tersebut berarti perekonomiannya kurang maju ya, kemakmurannya kurang maju. Bisa juga dilihat dari tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan kita masyarakat itu juga bisa dijadikan tolak ukur tingkat kemakmuran kita. Seperti itu. Ya, ini udah mengerti ya teman-teman. Waalaikumsalam Mbak Sri. Kemudian nomor 4, sebutkan kelompok. Sorry. Benar, sebutkan kelompok pelaku ekonomi dalam negara Indonesia. Tadi udah kita jelaskan ya, ada 4 tadi. Lanjut lagi deh ke nomor 5. Jelaskan keterkaitan antara pihak-pihak berikut. Sebentar. Nah, ini nomor 5 juga tadi udah kita jelaskan ya. Dalam bagan ini kita sudah jelaskan tadi, dan masyarakat luar negeri juga baru saja tadi kita menjelaskan bersama-sama. Jadi kita lanjut aja ya ke bab 3 mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Ya, masih ingat ya semuanya? Apa itu hukum permintaan? Ayo, siapa yang masih ingat? Harus ingat sih semuanya. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah Ayo. Hukum permintaan adalah ketika apa teman-teman? Sebentar ya, sambil saya men-scroll kemana ini. Untuk bab 3 ini sepertinya kita nggak ada latihan soal ya. Makanya ini harus benar-benar ini. Jangan lupa ini dipelajari dengan baik karena tidak ada latihan soalnya. Waktu itu saya tidak memberikan latihan soalnya, maka kemungkinan besar ini di UTS paling banyak. Mungkin paling banyak di UTS kan. Ya ini ya, kita mulai. Tadi dulu hukum permintaan itu apa? Ya teman-teman, hukum permintaan. Bukunya dibuka ya. Hukum permintaan. Apabila harga turun, maka permintaan bertambah. Iya. Itu ya hukum permintaan. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran. Apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran adalah ketika harga naik, maka penawaran juga naik. Yaitu hukum penawaran ya. Nah, sekarang kita bahas deh dari tes formatifnya. Nomor 1. Pada tingkat harga keseimbangan, jumlah barang yang terjual akan... Ayo, teman-teman. Pada tingkat harga keseimbangan, jumlah barang yang terjual akan stabil ya. Akan stabil karena di situ adalah timbulnya harga keseimbangan atau equilibrium. Apa jawabannya, Dek?
Kalau harga keseimbangan itu pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan itu sebanding ya. Sebanding itu artinya sama, jadi konstan dan sejajar. Jadi diingatnya pada tingkat harga keseimbangan ini jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan itu sebanding. Ini artinya mereka itu konstan dan sejajar. Begitu, teman-teman. Ya, nggak apa-apa Mbak Ella. Nah, terus selanjutnya nomor 2. Pasar yang dikuasai oleh penjual yang dapat mempermainkan harga. Apabila harga dinaikkan terus, sedangkan daya beli tak bisa mengimbangi, maka akan terjadi apa ini teman-teman? Pasar yang dikuasai oleh penjual yang dapat mempermainkan harga. Contohnya kalau ini biasanya perusahaan yang monopoli ya. Entah itu monopoli minyak lah, monopoli listrik lah. Biasanya seperti itu. Apabila harga dinaikkan terus, sedangkan daya beli tak bisa mengimbangi, maka akan terjadi A. Harga cenderung turun, B. Harga cenderung naik, C. Harga tetap, harga tak menentu, harga tidak berpengaruh. Jawabannya apa teman-teman? C, B. Kenapa teman-teman? Ketemunya di halaman berapa? Itu C-nya ada 2. Berarti A, B, C, D, E. Ya. C yang pertama atau C yang kedua? Itu aja. Ya, biasanya harga cenderung akan, kalau menurut saya ya, pasar yang sebenarnya ini kalau saya baca kembali dalam bukunya tidak saya tidak menemukan ya. Teman-teman ada yang menemukan tidak? Jawaban ini. C yang kedua, harga tak menentu. Kenapa harga tak menentu? Ada di halaman mana teman-teman? Kalau misalnya sih, kalau C2 harga tak menentu. Ya, mungkin bisa kita bilang itu jadi harga yang tak menentu ya. Karena dia bisa ngasih harga yang nggak konsisten. Ketika dia bisa mempermainkan harga, kadang kalau misalnya daya beli kita ada, dia naikin harganya. Kalau kadang daya beli kita rendah, dia menurunkan harganya. Jadi kita bisa bilang kalau itu cenderung akan terjadi harga yang tidak menentu. Gitu. Terus nomor 3. Nomor 3, apabila kenaikan permintaan lebih besar daripada kenaikan penawaran, maka akan menyebabkan apabila nomor 3 ya, apabila kenaikan permintaan lebih besar daripada kenaikan penawaran, maka akan menyebabkan
A. Kenaikan harga dan jumlah keseimbangan berubah. B. Penurunan harga dan jumlah keseimbangan. C. Kenaikan harga dan turunnya jumlah keseimbangan. D. Penurunan harga dan naiknya jumlah keseimbangan. E. Kenaikan harga dan naiknya jumlah keseimbangan. Wah, ini ya, kita bisa lihat C, C, E. Tadi ada yang jawab A. A, E, C, E. Ketika permintaan banyak nih, tapi pedagang nggak mau nawar-nawarin. Ini ketika apa sih biasanya? Pasti harganya naik ya. Kenaikan harga. Biasanya ini jadinya langka ya. Ketika permintaan besar, tapi kenaikan penawarannya tidak begitu besar. Jadi barangnya hanya sekian, tapi permintaannya banyak sekali. Biasanya nih, saya ingat kalau ini contohnya tuh santan. Santan kalau misalnya udah zaman-zaman mau lebaran tuh, suka susah banget dicari. Ini permintaan sangat besar, tapi ketika mau lebaran itu susah banget dicari. Jadi biasanya tuh harganya naik, tapi harga naik dan turunnya jumlah keseimbangan. Jadi nggak seimbang ya jumlahnya. Kayak gitu. Ya mau nggak mau ya beli. Kalau nggak lebaran ya mbak ya. Nah terus nomor 4. Permintaan adalah, nah ini permintaan yang tadi awal saya bilang tadi. Permintaannya ini apa? Permintaan adalah, ini pertanyaannya cuma 2 kata ini. Permintaan adalah, oh tulisannya digedein, oke. Oke, segini cukup mbak. Oke. Ini nomor 4. Permintaan adalah A. Jumlah barang dan jasa yang diproduksi produsen pada suatu saat. B. Jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga tertentu. C. Keseluruhan harga dan jasa yang dibeli di suatu pasar pada waktu tertentu dengan harga tertentu dengan berbagai tingkat harga. D. Sejumlah barang dan jasa yang dibeli di pasar pada saat tertentu. E. Jumlah barang dan jasa yang diproduksi produsen pada suatu saat. Permintaan adalah A, B, C, D, atau E. C. Iya. Iya ya, C ya. Jadi keseluruhan harga dan jasa yang dibeli ya di suatu pasar tertentu pada waktu tertentu dengan harga tertentu dengan berbagai tingkat harga. Ini ada ya di buku. Di halaman di awal-awal pokoknya. Terus nomor 5. C ya jadi jawabannya. Terus nomor 5. Kurva permintaan sebuah produk akan bergeser ke kanan sebagai akibat adanya A. Penurunan harga produk tersebut. Bergeser ke kanan ya teman-teman. B. Penurunan penawaran. C. Peningkatan pendapatan konsumen. D. Penurunan harga barang substitusi dari produk tersebut. Atau E. Peningkatan harga barang komplementer.
kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Nomor 5, nomor 5. Nomor 5 tuh DC. Kenapa? Adakah alasannya yang menjawab D dan C? Nah, kalau di sini ya dijelaskan, suatu kurva permintaan itu akan bergeser dalam banyak cara. Bila dia bergeser ke kanan, artinya barang yang dibeli pada setiap harga itu lebih banyak. Artinya, jika barang yang dibeli banyak, itu artinya harganya turun ya. Tadi kan kita ingat hukum permintaan. Ketika harga turun, maka pembelian akan lebih banyak. Nah, pembelian yang lebih banyak ini menyebabkan kurva tersebut bergeser ke kanan. Jadi jawabannya A. Begitu. Penurunan harga produk tersebut. Jadi gini, ulangi lagi ya, kan hukum permintaan itu ketika harga turun, maka pembelian barang-barang akan meningkat. Nah, di sini disebutkan bahwa bila kurva itu bergeser, alasan kenapa kurva itu bergeser ke kanan adalah barang yang dibeli pada setiap harga itu lebih banyak. Barang yang dibeli lebih banyak, artinya harganya pasti menurun. Jadi, bergeser ke kanan itu karena harganya turun begitu. Itu ya teman-teman. Kemudian nomor 6, salah satu faktor penentu permintaan yang dominan adalah faktor penentu permintaan. Faktor yang menentukan permintaan yang dominan. Nomor 6, A. Jumlah penduduk, kemudian barang konsumsi, pendapatan masyarakat, selera konsumen, atau harga. Ya, jawabannya adalah ada di buku ya. Jawabannya itu selera masyarakat. Di sini ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalau teman-teman baca di halaman 39, ini ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebentar. Ada ya. Oh iya. Yang apa Mbak Uli? Di buku ada ya di halaman. Kenapa teman-teman menjawab jumlah penduduk? Karena jumlah penduduk itu tidak disebutkan di sini ya. Teman-teman bisa baca di halaman 39 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu salah satunya adalah selera konsumen atau selera masyarakat. Jadi saya bisa anggap ini jawabannya D, bukan jumlah penduduk. Oke, kemudian nomor 7, makin rendah harga,
semakin banyak jumlah barang yang dapat dibeli. Pernyataan ini berlaku untuk ya, semakin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang dibeli. Ini hukum apa? Ya, hukum permintaan. Gampang lah ya. Harus diingat ya. Ya, kemudian nomor 8. Kurva permintaan memanjang dari kiri ke atas. Kurva permintaan memanjang dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apa? Ya, ini sama aja kayak hukum permintaan ya, teman-teman. Semakin rendah harga, semakin banyak pembeli. Sama aja ya. D jadi jawabannya. Kemudian selanjutnya nomor 9. Permintaan adalah, tadi udah ya. Permintaan adalah, ini bukunya diulangi lagi. Lewat ya, berarti tadi permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dan biasanya di tempat tertentu. Terus nomor 10. Di antara faktor-faktor di bawah ini, faktor yang tidak akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran sepatu adalah pergeseran kurva penawaran sepatu. Kurva penawaran sepatu itu tidak akan bergeser bila A, B, C, D, atau E, teman-teman. A. Peningkatan upah para pekerja pabrik sepatu. B. Pengenaan pajak pada produksi sepatu. C. Peningkatan harga sepatu. Kemudian D. Peningkatan efisiensi pada industri sepatu. Atau E. Penurunan biaya bahan yang digunakan dalam pembuatan sepatu. Ayo nomor 10 teman-teman. A. Kenapa A? A. Peningkatan upah pada pekerja pabrik sepatu. Ya, ini tidak menyebabkan pergeseran kurva penawaran karena tidak berhubungan dengan barang itu sendiri. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkah? Kita lanjut ya, bagian B. Jawablah dengan tepat. Diulangi lagi ya. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan permintaan. Kita lewat ya. Atau mau ada yang bisa mengulangi lagi? Yang dimaksud dengan permintaan. Tadi sih kita udah bahas ya, jadi kita lewat aja. Kemudian, nomor 2 juga sudah kita bahas. Tuliskan bagaimana hukum permintaan ketika hukum permintaan adalah ketika harga barang itu turun, maka permintaan akan semakin meningkat. Terus nomor 3, sebutkan beberapa hal yang membuat hukum permintaan tidak berlaku. Apa coba teman-teman? Hukum permintaan itu bisa nggak berlaku karena beberapa hal. Coba sebutkan, ada 3 ya. Seingat saya ada 3. Ya, hukum permintaan itu bisa tidak berlaku. Dan hal yang bisa membuat itu tidak berlaku itu adalah keadaan dari barang inferior. Kemudian adanya hubungan kualitas harga dan kemungkinan harga akan berubah. Ini bisa kita baca bareng di halaman 39. Kemudian nomor permintaan.
Ini semua kalau udah baca bukunya pasti bisa jawab ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu adanya satu, yaitu adanya barang yang mempunyai hubungan erat atau substitusi. Ini bisa dibaca mulai halaman 39 ya. Ya, kemudian penghasilan konsumen, Mbak Siva. Kemudian selera konsumen. Kemudian terakhir itu faktor non-ekonomis. Ya, mohon dibaca untuk persiapan UTS-nya ya, teman-teman. Kemudian nomor 5, jelaskan makna pergeseran permintaan. Maknanya apa terjadi pergeseran permintaan? Itu artinya terdapat penurunan atau peningkatan, penurunan atau kenaikan harga barang ya. Otomatis ketika harga barang itu naik, maka permintaan itu menurun. Jadi dia akan bergeser ke kiri. Sedangkan bila harga itu turun, permintaan naik, maka dia akan bergeser ke kanan. Begitu ya. Kemudian nomor 6, jelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Tadi permintaan udah deh, penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual ya, pada tingkat harga, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Kalau permintaan mah yang diminta, kalau penawaran mah yang dijual. Gitu teman-teman. Kemudian nomor 7. Sebutkan faktor-faktor yang menghambat permintaan. Apa aja faktor-faktor yang menghambat permintaan? Ada nggak sih faktor-faktor yang menghambat permintaan? Teknologi, ya harapan keuntungan. Kalau biasanya sih kalau teknologi atau harapan keuntungan itu sepertinya itu dilihat dari penawaran ya, maksudnya dilihat dari sudut pandang si produsennya. Tapi kan kalau permintaan ini adalah bisa dibilang dilihat dari sudut pandang konsumen. Jadi faktor-faktor yang bisa menghambat permintaan itu adalah seperti tingkat pendapatan kita ya, salah satunya. Tingkat pendapatan kita yang terbatas mungkin untuk barang-barang tertentu, sehingga permintaan kita terhadap barang-barang tertentu juga terbatas. Terus jumlah kebutuhan kita juga terbatas. Seperti itu. Ya, teman-teman. Terus bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan? Ya, terbentuknya harga keseimbangan ini terjadi ketika suatu barang tertentu itu berada pada tingkat harga yang sama. Penawaran dan permintaannya pun sejajar ya, tadi stabil atau sebanding. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, oh ya, malam Mbak Rofi Ana. Kita lanjut ya. Nomor berapa tadi? Oh, nomor 9 ya sekarang. Buatlah grafik pergeseran permintaan. Ini kita bisa lihat. Nggak usah digambar sih, teman-teman. Kita bisa baca
baca di halaman di halaman 42 ya. Iya 42. Coba teman-teman dipelajarin ya, bagaimana cara menggambar grafik permintaan, grafik penawaran. Kalau grafik permintaan itu kan dari grafiknya tuh bentuknya tuh garisnya tuh dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau grafik penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Kayak gitu. Pergeserannya pun disesuaikan dengan harga barang. Jika harga barangnya naik, maka permintaannya turun kayak gitu. Jadi bergesernya akan ke sebelah kiri kalau untuk pergeseran permintaan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nomor 10. Ini juga sama ya. Buatlah kurva premi konsumen dan produsen. Bisa ini mengenai premi-premi atau keuntungan-keuntungan yang biasa didapatkan oleh konsumen dan produsen. Mereka itu mempunyai keuntungan-keuntungan di dalam suatu keadaan tertentu ya, posisi harga dan dari posisi harga dan permintaan dan penawaran yang tertentu. Ini kita bisa lihat di halaman 49. Di sini ada namanya kurva premi konsumen dan produsen. Bisa dilihat ya, semuanya udah buka buku ya. Ada titik E atau titik keseimbangan. Kemudian ini ada ABE. ABE itu adalah premi produsen. Inilah daerah kekuasaannya produsen, di mana produsen di dalam daerah ini itu mereka punya keuntungan tersendiri. Kemudian di BCE. BCE ini adalah premi untuk konsumen. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita udah beres untuk bab 3-nya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tinggal punya waktu 20 menitan lah. Kita bahas tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kemarin dari tugas kemarin, apa sih yang didapat tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi? Ayo, ada yang mau share? Kemarin bikin tugasnya kayak gimana? Apa sih yang didapat? Tentang dalam pencarian tugas kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi. Ayo, ada yang mau share? Harus ada yang share. Saya tunggu 1 menit. Ya, menaikkan harga BBM. Apakah itu salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi pemerintah Indonesia? Kenapa? Kenapa menaikkan harga BBM itu disebut sebagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi? Ayo Mbak Rofi, kenapa? Ya Mbak Rofi, kenapa harga BBM? Apa dampaknya dari harga BBM itu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, yang lainnya ada yang mau sharing?
Ya, salah satu kalau misalnya kita bilang menaikkan harga BBM itu adalah suatu kebijakan ekonomi, ya menurut pemerintah sih seperti itu. Jadi kebijakan itu diambil biar tidak terjadi inflasi begitu. Ya semoga saja benar ya. Kemiskinan, kenapa kemiskinan? Kebijakan ekonomi apa yang biasa diambil pemerintah untuk mengatasi kemiskinan? Ya, dana subsidi dialihkan ke sektor produktif. Ya, itu harapannya ya. Kenapa dana BBM itu dikurangi ya? Lebih baik digunakan untuk sektor-sektor yang lebih menghasilkan seperti itu. Daripada hanya untuk konsumsi, konsumsi, dan konsumsi. Ya, ini melakukan program wajib belajar 9 tahun untuk mengatasi keterbelakangan. Apakah ini salah satu namanya kebijakan ekonomi? Sepertinya kalau saya sih kurang setuju ya. Mungkin ini itu bisa disebut kebijakan di bagian pendidikan, mungkin bukan ekonomi. Seperti itu Mbak Tini, karena ekonomi itu berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Kebijakan ekonomi itu berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Atau mungkin lebih ke keuangan juga bisa, seperti ekspor, impor, dan sebagainya ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja nih ke latihan soal. Sebentar ya, ini agak lama. Oh, ya. Ya, ini kembali lagi pertanyaan ini ya muncul. Yang merupakan masalah inti masalah ekonomi adalah, ya teman-teman, inti masalah ekonomi ini adalah ya pertama A ya, cara memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu dengan konsumsi, dengan produksi, seperti itu. Jawabannya A ya. Kemudian nomor 2, kulit ular itu kurang berguna. Tetapi setelah menjadi tas atau sepatu, kegunaannya lebih meningkat. Hal ini menunjukkan kegunaan, loh kenapa jadi ini ya? Sepertinya ini bukan tentang kebijakan ekonomi, tapi ini sudah tentang kebijakan ekonomi. Tapi soalnya kenapa mengenai bab berapa ini? Bab 1. Benar nggak sih teman-teman? Iya ya. Ya ampun. Berarti besok UTS-nya nggak ada bab 4 gitu ya teman-teman? Iya, tapi di sini yaudah kita bahas aja ya, nggak apa-apa ya. Walaupun mungkin ini lebih menyerempet ke bab 1, biarinlah, namanya ilmu ya, nggak ada yang sia-sia kok. Bismillah. Nomor 2, kulit ular itu kurang berguna. Tetapi setelah menjadi tas atau sepatu, kegunaannya lebih meningkat. Hal itu menunjukkan kegunaan, gampang ini, gampang. A. Tempat. B. Milik. C. Bentuk, waktu, atau elemen. Ya, C. Udah pada bisa semua ya, bentuk ya. Dari bentuknya yang, ya gitulah kulit ular. Terus jadi tas atau sepatu itu kan jadi mahal banget ya, jadi barang mewah. Nah, nomor 3. Jadi jawabannya C ya, bentuk. Kemudian nomor 3, kebutuhan adalah keinginan manusia, titik-titik.
Kebutuhan adalah keinginan manusia A terhadap barang dan jasa untuk kelangsungan hidup. B. Keinginan manusia terhadap barang dan jasa untuk mencapai kemakmuran. C. Untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. D. Yang harus dipenuhi manusia. E. Yang timbul sejak manusia lahir. Kayaknya semua ini jawabannya benar ya. Kebutuhan. Kalau di buku ada nggak? Kalau saya sih jawabnya yang E. Yang timbul sejak manusia lahir. Karena kebutuhan itu ya timbul ketika kita lahir ya. Walaupun yang ketika kita bayi yang pasti yang mengetahui kebutuhan kita adalah ibu kita ya. Ini untuk yang lain jawabannya ada nggak di buku kira-kira? Coba halaman berapa? Kalau yang jawabannya A. Kebutuhan. Feelings. Ya, saya juga pakai feeling sih. Karena terlalu luas ya kebutuhan itu. Tapi untuk secara teori sih sebenarnya A. Untuk kelangsungan hidupnya, baik itu untuk kebutuhan tersier, sekunder, pangan, papan, sandang, dan sebagainya. Sebenarnya A ya secara teori itu. Ya secara feeling boleh lah ya saya milih E. Itu jawabannya A ya. Lebih logikanya itu A. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa. Ada barang dan ada jasa ya. Untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya di sini itu yang pasti bisa memenuhi hidupnya sehari-hari. Bisa terpenuhinya kecukupan makan dan minum. Kemudian tercapai kemakmurannya, bisa seperti itu. Terus nomor 4. Ada ya Mbak Tia ya? Jawabannya A ya? Ya bagus, berarti teman-teman jawabannya A ya. Iya. Ya saya mah cuma mengecoh aja tadi. Terus nomor 4. Kesibukan manusia untuk mencari nafkah dalam berbagai macam bidang usaha menunjukkan bahwa manusia itu sedang mencari kesibukankah, mencari kekayaankah, mencari kebutuhan, atau melakukan tindakan ekonomi, atau memenuhi kebutuhan. Ya, melakukan kalau melakukan tindakan ekonomi ya, kita bisa baca ulang nanti di bab 1. Melakukan tindakan ekonomi yaitu konsumsi. Okay. Ya, mereka itu melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sebenarnya mencari nafkah memang untuk memenuhi kebutuhan, tapi terkadang kan kita nih berusaha sambil mencari nafkah itu juga sambil membantu orang kan. Jadi memproduksi sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh orang, seperti itu. Ya jawabannya D ya, melakukan tindakan ekonomi. Coba dicek ulang kalau misalnya ketukar gitu. Ya coba diperbaiki ya. Terus nomor 5. Sesuai dengan intensitasnya, maka kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan sesuai intensitasnya. Intensitas ya E ya, udah jelas ya, primer, sekunder, tersier. Lanjut nomor 6. Karena kompor gas rusak, Bu Marwati memasak dengan kompor minyak. Benda pemuas kebutuhan yang dipakai ibu ini memiliki ciri nomor 6. Komplementer atau dia saling melengkapi.
atau dia substitutif. D. Tergantung satu sama lain. E. Kontradiktif. Ayo. Nomor 6. Kompor rusak nih. Kompor gas rusak nih. Ya alhasil kita pakai kompor minyak buat masak. Nah, si kompor minyak ini, itu nama barangnya apa? Komplementer. Kenapa komplementer? Komplementer itu pelengkap ya. Jadi, bukan kalau menurut saya. Itu kompor minyak itu barang substitusi. Ya, barang pengganti. Kalau komplementer itu melengkapi, sama saling melengkapi. Kalau pengganti itu substitutif. Begitu. Jadi pengganti ya, barang pengganti. Pengganti ini adalah substitutif namanya. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut ya. Di sini nomor 7, pertanyaan berikut ini yang merupakan tindakan yang tergolong ke dalam prinsip ekonomi, yaitu penggunaan barang dengan boros, membeli barang mahal tanpa memperhatikan kualitas, membeli barang kebutuhan dengan memilih, menawar, dan membandingkan. Ibu-ibu banget ini. Kemudian, atau mengadakan pesta yang berlebihan pada upacara perkawinan. E. Makan dengan hidangan yang berlebihan. C ya. Ya, yang lebih ini sih C. Membeli barang kebutuhan dengan memilih, menawar, berkegiatan ekonomi ya. Dan membandingkan tentu saja. Karena nggak mau rugi. Nah, nomor 8 jadi jawabannya C ya. Kemudian nomor 8. Tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi adalah A. Agar dapat berwira swasta. B. Agar dapat mencari penghasilan. C. Memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. D. Memenuhi kebutuhan dan menjadi kaya. Atau E. Memenuhi segala macam kebutuhan dan kekurangannya. Tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. C ya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Itulah inti dari kita mempelajari ilmu ekonomi. Tidak hanya memakmurkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, tapi juga lingkungan kita, tetangga kah, saudara kah, teman-teman. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Jadi 8 itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nomor 9. Produksi dalam ilmu ekonomi berarti produksi. Setiap tindakan yang menghasilkan barang, atau setiap tindakan yang menambah guna ekonomi barang, atau setiap tindakan yang dapat menambah kekayaan, atau setiap tindakan yang menciptakan barang baru, atau setiap tindakan yang meningkatkan kemakmuran. Produksi. Jawabannya apa teman-teman? B, D. Ya, yang menghasilkan barang ya. Barang atau jasa. Nggak hanya barang ya, tapi juga jasa. Seperti itu. Kemudian nomor 10. Di negara yang menganut sistem ekonomi liberal,
sistem ekonomi bebas. Mekanisme pasar ditentukan oleh pemerintah dan swasta, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, atau konsumen sebagai raja, produsen dan kaum kapitalis, atau terakhir besarnya permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi liberal, mekanisme pasar ini ditentukan oleh siapa? Ya, produsen dan kaum kapitalis. Mereka yang memproduksi, mereka yang menentukan harga, mereka yang punya modal, mereka yang mengatur seberapa besar mereka ingin mendapatkan keuntungan melalui penjualan. Seperti itu. Mengerti ya teman-teman? Sekarang bagian B. Wow. Walaupun sepertinya kita nggak akan sanggup ya untuk menyelesaikan 10 pertanyaan ini. Kita lanjut. Nomor 1, sebutkan pelaku ekonomi formal dan pelaku ekonomi informal di Indonesia. Coba dari 10 pertanyaan ini pilih dong yang mana yang mau dibahas. Karena sepertinya kalau misalnya kayak gini nomor 1 kan ada ya. Kalau nomor 1 kan ada di bukunya. Maksudnya tinggal disebutkan bla 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 bla. Ada nggak yang nggak ngerti? Aktivitas manusia dalam kegiatan ekonomi. Konsumsi, produksi, distribusi. Nomor 2, Nomor 2, jelaskan dan beri contoh penerapan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Prinsip ekonomi ya yang dengan modal tertentu bisa menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya ya. Kalau kita mau dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, itu ya prinsip ekonomi. Nah, dari prinsip itu, contoh dari prinsip itu apa? Tentu saja dalam perdagangan ya. Dalam perdagangan. Bisa juga. Saya biasanya sih ngelaksanain prinsip ekonomi ini dalam bidang ini ya, kalau lagi belajar. Belajar di kelas nih, misalnya sekolah kita misalnya 1 semester, ya jangan 1 semester lah, kita hitung per minggu kita bayar sekian, masuk kelas 2 jam, di kelas cuma duduk doang gitu, kan hasilnya ya gitu-gitu aja, maksudnya kita tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Sedangkan kalau misalnya beda ya kalau kita bayar yang sama, waktu belajar yang sama, tapi kalau di kelas kita banyak nanya, itu kan dengan cuma modal yang sama, tapi kita bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Ilmu yang kita dapatkan itu akan lebih banyak kalau misalnya kita bertanya dan sebagainya, kayak gitu. Beda sama mungkin ada teman-teman orang-orang yang lainnya yang bayar segitu ya di kelas diem aja cuma ngedengerin, ya hasilnya nggak terlalu banyak ilmu yang mereka dapatkan kan, kayak gitu. Atau mungkin dengan bayaran sekian, kita bayar seminggu sekian, tapi kita bisa nih di luar kelas, kita rajin nanya sama gurunya di luar jam pelajaran. Tetap aja kan kita bayarnya segitu, tapi yang kita dapat bisa lebih banyak, kayak gitu. Itu sih, saya biasanya mikir prinsip ekonomi itu dalam belajar tuh seperti itu. Kayak gitu ya. Terus, nomor 3. Jelaskan motif ekonomi yang dapat dilakukan seorang pelajar dan pengusaha. Wah, udah dijelaskan ya tadi ya, motif ekonominya yang dapat dilakukan seorang pelajar dan seorang pengusaha. Oke, karena waktunya tinggal 4 menit lagi ini, kita stop aja di sini dulu. Nanti teman-teman lanjutkan belajarnya. Terus terakhir ada yang punya pertanyaan? Masalah
Tugas-tugas ya dimohon sebelum UTS minggu depan. Minggu depan kita akan UTS, dan sebelum UTS, sebelum kita UTS online, minggu depan insya Allah di hari yang sama, jamnya jam 9.40, itu mohon latihan-latihan soalnya, tugas-tugasnya itu udah dikumpulkan ya ke email ekonomi.kpca@gmail.com. Oke teman-teman sekarang yang datang, yang hadir, mohon beritahu teman-teman yang lainnya yang nggak hadir sebelum UTS minggu depan ya. Nah, UTS online gimana itu Miss cara mengerjakannya? Nanti saya share. Saya juga belum tahu bagaimana sistemnya. Nanti saya tanya sama koordinatornya dulu. Koordinator kelasnya kita Bapak Rio ya. Ada yang mengenal Bapak Rio. Nanti saya tanya dulu, paling kalau nggak Minggu, Senin lah saya share bagaimana sistemnya. Jadi teman-teman pokoknya belajar. Baca lagi, dipahami lagi. Tuh. Teman-temannya yang hari ini nggak hadir, dimohon untuk diingatkan. Baik itu diingatkan mengenai tugasnya, baik itu diingatkan kalau minggu depan kita UTS, jadi bisa belajar bareng kayak gitu ya. Teman-teman, makasih teman-teman yang udah datang. Kalau ada pertanyaan, kirimkan email saja atau Facebook saja. Misalnya ada yang nggak ngerti, bisa kasih pertanyaan lewat Facebook. Insya Allah saya balas sebisa saya, secepat sebisa saya ya. Pokoknya gitu ya, tugas sebelum UTS minggu depan harap dikumpulkan. Dan UTS itu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Soal-soal untuk yang pasti, soal-soal untuk UTS, saya akan ambil dari latihan soal dan latihan formatif, tes formatif di buku ya. Jadi bisa dipelajarin. Bahkan dihafalin mungkin bisa ya. Kayak gitu. Pokoknya saya pokoknya ada aja. Pasti ada di latihan soalnya, ada di latihan tes formatifnya. Kalau yang kemarin udah ngerjain benar-benar, insya Allah bisa ngerjain ntar UTS-nya. Amin. Sekian kelas kita hari ini, semoga bermanfaat, ilmunya barokah, amin. Terus teman-teman dalam pekerjaannya dimudahkan sehingga bisa dapat waktu yang baik untuk belajar, untuk nggak cuma ekonomi, buat pelajaran-pelajaran yang lainnya juga kayak gitu. Semoga sukses buat UTS minggu depannya. Jangan lupa saling mengingatkan, saling ngasih semangat ke teman-temannya. Dan kita tutup dengan alhamdulillah bagi yang beragama muslim, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.